Nah, mungkin di minggu pertama atau sesi pertama ini nanti kita akan sampaikan dulu tentang kontrak perkuliahan ya Pak Suryanto. Siap Pak Boyon. Baik, nah, tapi sebelum ke sana mungkin Pak Suryanto ingin perkenalkan dulu. Silahkan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Selamat ketemu kepada teman-teman semua yang sekarang ini di semester 5 ya di Politeknik Batam. Semester 3 ya Pak? Ya, RVE semester 5 ya? Semester 3 ya. Ya, tentu saja ini suatu yang luar biasa malam ini karena kita semua masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bisa berkumpul walaupun dalam situasi, suasana dan kondisi bisa berkomunikasi tetapi secara fisik kita tidak bisa berhadapan langsung, tapi itulah tantangan sama kita. Mudah-mudahan ini merupakan satu awal perubahan teknologi yang menjadi latihan bagi kita semua. Bahwasanya tidak ada yang menjadi penghalang bagi siapapun meskipun dalam suasana yang serumit apapun. Demikian. Baiklah, ini sebagai pertemuan perdana kita dengan adik-adik semua. Di sini saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Suryanto, anak satu ya. Sekarang seperti kalian juga kuliah, tapi dia sekarang sudah semester 8. Saya juga dulu alumni Politeknik, pernah mengecap pendidikan di Politeknik, di Politeknik USU Medan dulu namanya. Kebetulan pada saat itu pertama sekali didirikannya jurusan konversi energi. Jadi hampir sama dengan kalian semua. Pada saat itu memang saya sendiri mengikuti kuliah energi itu sangat asing ya. Sumpah dosennya juga asing gitu, karena energi itu baru pertama sekali didirikan. Jadi intinya secara disiplin ilmu, memang energi itu adalah disiplin ilmu yang menggabungkan antara kesenjangan yang terjadi mesin dan elektro ya, mesin dan elektro. Makanya dihadirkan energi ini sebagai penyambung untuk memenuhi atau mengisi gap dari kedua disiplin ilmu tersebut. Hanya saja saya dulu di konversi energi itu bergabung dengan teknik mesin. Nah, kalau di sini dengan elektro sama saja. Karena dulu formasinya itu 40% elektro, 60% mesin. Itu materi pembelajarannya pada saat itu. Tapi kalau saya lihat sekarang di sini seperti kebalikannya ya, 40 mesin, 60 mengarah ke elektro, tapi sudah campur dengan instrumentasi atau elektronik. Baiklah, kawan-kawan semua siapin ya untuk ngikutin mata kuliah mesin turbin semester ini. Siap, bagaimana Pak. Siap ya? Siap, Pak. Kemudian kita memberikan kelancaran ya. Ya. Untuk kesempatan ini mungkin seperti biasanya sistem yang dianut di Politeknik, bahwasanya setiap pertemuan pertama itu melakukan kontrak kuliah, kontrak perkuliahan ya, kontrak perkuliahan. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan kepada kawan-kawan semua mengenai kontrak perkuliahan sudah dilihat di monitornya.
Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, baik. Baik, teman-teman semuanya. Ini adalah kontrak kuliah untuk mesin turbin di program studi teknologi rekayasa pembangkit energi. Semester 3 atau semester ganjil tahun ajaran 2021 SKS-nya 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mempelajari mengenai sistem turbin, uap dan turbin gas, serta berbagai teori yang meliputi komponen siklus kerja hingga unjuk kerja sistem. Untuk pencapaian umum yang harus kita ajarkan atau mengisi kompetensi. Mohon maaf sepertinya ini ya, terputus ya. Iya, terputus. Iya Pak, agak nge-lag Pak, Bapaknya. Baik, saya coba ini ya, saya hubungi beliau ya. Atau mungkin saya ini ya, apa itu share kontrak perkuliahannya. Baik, sambil menunggu beliau masuk. Baik, di layar teman-teman nampak apa ya tampilannya ya? Format kontrak perkuliahan ya? Iya, Pak. Iya Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Baik, jadi kalau nggak salah ini sama ya dengan kontrak perkuliahan Pak Suryanto. Hanya saja ini yang dosen pagi, ini nanti saya. Untuk yang prakteknya saya, terus beliau mengisi teorinya, karena beliau lebih expert di bidang pembangkitan. Nah, jadi deskripsi mata kuliah untuk mesin turbin itu di dalam mata kuliah ini teman-teman nanti akan mempelajari mengenai sistem turbin, baik itu turbin uap dan gas, gitu. Nah, dan juga meliputi komponen-komponennya apa saja di dalam turbin uap dan gas. Memang turbin itu sendiri dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Tidak bisa turbin aja kayak gitu. Dia pasti berkaitan dengan yang lainnya, berkaitan dengan boiler, berkaitan dengan kompresor, berkaitan dengan mesin-mesin yang lain. Tapi kalau yang di sini untuk fokus ke turbin saja. Nah, terus juga akan belajar tentang siklus kerja hingga nanti ke unjuk kerja sistemnya. Nah, harapannya nanti setelah teman-teman ini selesai di ujung semester, setelah teman-teman selesai mengikuti perkuliahan, maka memiliki kompetensi di bidang penerapan pengoperasian
turbin uap dan gas. Itu tentu saja ini sesuai dengan SOP. Karena untuk pengoperasian di industri power plant itu tidak macam kita bisa melakukan sendiri ya, mandiri, macam mengendarai mobil atau motor kayak gitu. Akan tetapi ini ada standar operating prosedurnya kayak gitu. Nah, terus kemudian bisa merencanakan dan menerapkan standar pemeliharaan. Biasanya kalau yang saya punya kawan juga dulu teman kuliah D3 itu sekarang dia operator di power plant Pacitan di PLTU. Nah, dia bikin SOP-nya. SOP dia bikin kayak gitu. Nah, mungkin nanti kalau misalkan di EcoGreen seperti apa, nanti Pak Suryanto nanti akan cerita lebih detailnya. Kemudian setelah mengikuti ini juga diharapkan teman-teman nanti bisa melakukan analisa atau misalkan ada trouble bisa menganalisa itu dan menanggulangi masalah yang muncul pada pengoperasian mesin turbin, terutama mesin turbin dan gas itu. Dan tentu saja ini membuat laporannya sesuai dengan format yang ditentukan. Mungkin di setiap industri beda ya. Nah, nanti kita sebagai latihan untuk ini, jadi setiap kali praktek teman-teman membuat laporan. Laporannya ya sesuai dengan yang ini ya, yang kita sepakati nanti di mata kuliah mesin turbin ini. Baik, Pak Suryanto udah masuk belum ya? Udah Pak Jun, maaf terputus. Baik, mohon maaf Pak, tadi ini saya jadi saya yang minta maaf ini Pak. Jadi ini tadi deskripsinya serta capaian pembelajaran umum yang diharapkan nanti setelah teman-teman selesai mengikuti mata kuliah ini. Jadi di akhir semester diharapkan itu. Itu adalah tujuannya. Gitu. Baik, mungkin saya kembalikan ke Pak Suryanto, silakan Pak. Baik Pak. Saya mau share yang tadi Pak. Iya, Yang silakan Pak. Oke. Tadi terputus sampai mana ya? Saya juga nggak tahu. Tadi deskripsi Pak. Deskripsi mata kuliah. Deskripsi, ya, okay. Terus saya lanjutkan sebentar. Oke. Baik, makasih Pak informasinya. Baik teman-teman, minta maaf ya ini terganggu biasa kalau kita tidak langsung ketemu ya seperti ini, tapi nggak apa-apa. Ini adalah salah satu yang memang kita siap untuk menghadapi kondisi seperti ini. Baik, ini pencapaian pembelajaran umum. Saya lanjutkan ya, yang kedua. Jadi memang kita masih ruang lingkup dalam turbin uap dan turbin gas. Benar seperti apa yang dikatakan Pak Maujun tadi, bahwasanya untuk mengoperasikan atau bekerja di turbin gas atau turbin uap itu tidak bisa kita lakukan secara sendiri, mandiri, atau sistem tunggal. Dalam arti turbin itu bisa jalan akan sangat berpengaruh atau tergantungan dengan sistem yang lain. Nah, kita mungkin yang sifatnya utilitas tadi kita singgung ya sampai seberapa nanti bisa kita diskusikan. Tapi fokus kita tetap di sistem turbinnya, turbin uap dan turbin gas. Nah, sampai pembelajaran khusus adalah yang perlu kita bahas dalam kuliah ini mengenai prinsip kerja turbin dan karakteristiknya, membaca prosedur pengoperasian SOP ya seperti yang disampaikan tadi, mengenai nanti pembuatan SOP-nya bagaimana kita diskusikan benar, tergantung apa yang akan kita masih dengar Pak Jun? Iya Pak. Masih dengar ya, karena nggak stabil kayaknya di sini apanya. Iya. Atau mungkin ini Pak, sinyalnya. Mohon maaf mungkin biar lancar videonya bisa di ini Pak,
Yang kameranya bisa dinonaktifkan nggak apa-apa. Oh, kameranya bisa. Nah, Bisa ya. mungkin akan membantu lancar ya, tambah lancar. Ya. Tapi udah lumayan nih sih, Pak. Lanjut aja, Pak. Ya. Oke. Nah, kemudian tadi bisa membaca dan membuat laporan, kemudian mahasiswa mampu merencanakan dan menerapkan standar pemeliharaan, melaksanakan pemeliharaan, menganalisa dan menanggulangi masalah. Itu dalam skop di turbin uap dan turbin gas, serta membuat laporan dari hasil pengoperasian dan pemeliharaan. Nah, syarat mata kuliah, persyaratan mata kuliah adalah termodinamika, ya. Termodinamika dan mekanika fluida. Sebagai apa dulu yang mau saya tanyakan ke kawan-kawan ini, sekarang sudah belajar termodinamika? Adik-adik? Sudah? Sudah ya? Sudah. Sudah, Pak. Termodinamika belajar semester berapa? Semester 2, Pak. Semester 2, berarti sudah ya. Oke, termodinamika semester 2 ya. Oke, baik. Berarti kita ini bisa mensupport ya untuk pembelajaran kita mengenai turbin uap dan turbin gas. Nah, ini adalah peta kompetensinya, hampir sama dengan tujuan dari belajar tadi, dari tujuan umum dan tujuan khusus, apa-apa saja kompetensi yang harus kita peroleh, dari mulai pengoperasian pembangkit, pemahaman prinsip dan kerja setelah konstruksinya, kemudian pemeliharaan, penganalisaan, dan penanggulangan masalah, dan kompetensi selanjutnya adalah membuat laporan sesuai dengan format, dan target utamanya adalah secara all bisa mengoperasikan turbin uap dan turbin gas. Tentu saja ini dalam apa ya, dalam bisa saja simulasi atau penganalisaan berdasarkan diagram, pola diagram nanti, karena secara aktual adik-adik kan belum langsung menemui atau melihat yang namanya turbin. Oke, ini sudah umum ya metode perkuliahannya, bahwa kita perkuliahan biasanya 14 kali, kita terpotong sudah 1 kali. Nanti mungkin Pak Paujun akan merange ini nanti yang ketinggalan, atau kita nanti coba kita pacu untuk memenuhi itu. Dilakukan secara daring seperti yang disampaikan Pak Paujun, mengikuti perkuliahan di bawah 60% otomatis nilai E. Kemudian kegiatan praktik lab dan workshop nanti dilakukan secara protokoler sesuai dengan peraturan yang ada di Polbat. Kemudian pemberian tugas, nanti kita akan lakukan tugas, ya wajar dan biasa ya dilakukan oleh setiap mahasiswa, bahwasanya setiap mata kuliah itu akan ada tugas-tugas. Dan juga akan menghadapi UTS dan UAS sebagai evaluasi kepada mahasiswa sampai mana penerimaannya, pengetahuan atau pemahamannya mengenai pembelajaran yang dilakukan selama periode sampai ke waktu UTS atau UAS nanti. Kemudian tugas dan evaluasi, ini minta maaf, kontrak kuliah ini sudah disampaikan metodenya sebelumnya ya, dengan mata kuliah yang lain ya, adik-adik ya. Halo? Iya Pak, mestinya sudah Pak. Sudah ya, sudah familiar ya. Heeh. Kalau familiar saya lanjutkan. Nah, ini ada buku-buku bisa dibuat referensi nanti. Kalau saya lihat yang di silabusnya Politeknik Batam, yaitu ini ya, teori gas dan turbin teori version education ini, yang Cohen dan Prof. GPFC Rogers.
Ini juga bisa buat pegangan, Yunus Chandles ini. Bukunya Thermodynamic and Engineering Approach. Ini ada dijual. Kemarin saya sempat beli ini waktu di Singapura ya untuk buku ini. Ini bagus ini bukunya, bisa buat pegangan mahasiswa energi. Kemudian ini juga ini dari dari silabusnya Polbat. Nah ini umum yang buku Profesor Div Ings Frizzle yang sudah dialihbahasakan mengenai turbin, pompa dan kompresor. Dulu ini jadi buku kamus ini sama anak-anak teknik. Ini banyak ini udah edisi lama kalau mau dicari dan sudah bisa diambil di e-books ya, di e-books. Nah, ini pokok bahasan yang mau kita bicarakan ya. Yang mau kita bicarakan adalah jadwal pertemuan kita nanti. Sistem plan proses ya, turbin uap dan turbin gas. Kemudian bagian komponen utama turbin, klasifikasi turbin uap dan utilitas instalasi turbin uap. Pertemuan kedua. Dilanjutkan pertemuan ketiga nanti adalah siklus termodinamika turbin uap dan properties dan sistem properties serta parameter yang berhubungan dengan kerja turbin. Ini yang saya sampaikan tadi, yang saya tanya mengenai termodinamika. Karena kita banyak menggunakan atau sangat berhubungan sekali termodinamikanya itu adalah mengenai fluida uap ya dan fluida gas. 3-4 ini kita coba bisa selesaikan nanti dengan latihan-latihan soal. Mudah-mudahan bisa selesai. Kemudian pertemuan kelima adalah sistem kontrol turbin uap. Yang keenam nanti pengoperasian dan pemeliharaan sistem turbin uap, menganalisa dan troubleshooting sistem turbin. Sama 6-7. Sebenarnya ini kalau teorinya intinya itu adalah di 2-3-4 ya, di 2-3-4-5. 6-7 nanti ini saya belum lagi nanti akan saya Pak Paujun ya. Kita kapan ke lab Pak Paujun ya setelah kita dapat teori ini Pak Paujun? Baik Pak, kalau yang ini karena ini kan praktikumnya itu di jadwal ya Pak ya. Jadi yang genap ganjil gitu. Genap ganjil gitu. Jadi setelah saya hitung-hitung itu, kalau misalkan kita siklusnya seperti itu, jadi satu kali siklus itu, satu kelas itu selesai dalam 3 minggu, Pak. Jadi kalau saya hitung-hitung, mahasiswa ini 3 minggu satu minggu sekali per tahun atau 2 kali, Pak? Satu siklus praktikum. Jadi misalkan praktikum unit ini nih, misalnya praktikum unit 1. Nah, itu selesai dalam siklus 3 minggu. Jadi satu kelas itu selesai kayak gitu. Nah, jadi setelah saya hitung-hitung mungkin mahasiswa itu cuma masuk 4 kali, Pak, karena terkait dengan aturan itu. 4 kali ya? Di satu semester itu. Karena harus shift itu, Pak, masalahnya. Atau mungkin nggak tahu nanti kalau misalkan ada perubahan lagi. Tapi dengan aturan yang baru ini, kemarin saya baca, kan ini absen nomor 1 sampai berapa? 15 ya, kalau nggak salah. Iya. Mungkin teman-teman sudah tahu, jadi kalau dihitung-hitung itu setengah semester hanya masuk 2 kali, karena per 3 minggu ya. Sementara kita setengah semester ada 7 minggu. Benar, 7 minggu ya. Ya Pak. Mungkin untuk yang kelas pagi besok bisa langsung masuk Pak, kalau yang kelas pagi sesuai dengan itu jadwal itu ya. Oh baik ya. Baik Pak. Oke, udah mungkin nanti bisa ditanyakan ke ke saya atau ke Pak Paujun ya, yang berhubungan dengan kontrak kuliah ini. Nanti ada ini ya Pak, ada grup WA. Terus nanti Pak Suryanto saya masukkan ke situ juga ya Pak ya. Baik Pak.
Oke, saya mungkin ini dulu yang kita bahas mengenai kontrak perkuliahan, atau ada pertanyaan dari adik ini mengenai masalah kontrak perkuliahan? Pak. Ini ya. Ada yang mau ditanya? Pak, izin bertanya, Pak. Silahkan. Kira-kira mulai praktikumnya minggu kapan, Pak? Saya kurang dengar. Terus, gimana? Maaf, Pak, mulai praktikumnya itu mulai dari minggu kapan, Pak? Insya Allah minggu ini, Mbak. Kan ada jadwal teori, ada jadwal online, ada jadwal yang ada ruangannya itu ya. Nah, insya Allah minggu ini nanti. Oh. Kedengarannya kecil sama saya Pak Fauzin suaranya. Iya. Jadi tadi yang ditanyakan praktikumnya mulai minggu kapan kayak gitu. Oh gitu. Iya, oke. Nanti kita Baik. bahas di ini di WAG ya, di grup mesin turbin. Baik. Saya mau tanya ini sama adik-adik semua, semangat dengan belajar mesin turbin? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Oke, semangat. Semangat, baik. Semangat, Yang mau Pak, saya semangat. sampaikan adalah begini. Ketika Anda memilih rekayasa pembangkit energi, itu artinya adalah bahwa Anda sudah mempersiapkan diri menjadi seorang yang memang sangat berhubungan erat kerjaannya nanti ke depan dengan turbin, dengan power plant. Jadi dengan disiplin ini atau kelulusan kalian nanti akan dilihat bahwa kalian itu adalah dari sistem pembangkit energi. Tentu saja perusahaan atau industri manapun yang membutuhkan kalian pasti adalah industri yang berhubungan dengan karena di apa kalian di jurusan ya. Di jurusan itu adalah rekayasa pembangkit energi. Baik, sudah ada kira-kira gambaran adik-adik itu mengenai sistem pembangkit energi itu? Ada bisa kan berapa persen pengetahuannya atau pemahamannya mengenai pembangkit energi? Atau masih sama sekali belum? Silahkan teman-teman. Kita ini diskusi. Apakah sudah ada ini ada yang mau menyampaikan bahwa menurut persepsi masing-masing lah bahwa pembangkit energi itu ada seperti ini. Apakah ada seperti itu? Silakan untuk saya juga ingin tahu sampai di mana sih setidaknya dasar pengetahuan adik-adik di rekayasa pembangkit energi. Atau dulu pada saat mengambil jurusan rekayasa pembangkit energi masih kondisi meraba? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak, masih meraba, Pak. Benar, Baru Pak. daftar ya. Karena baru mengetahui juga, Pak, rekayasa pembangkit energi. Karena baru ada gitu, Pak. Kami tahun angkatan kedua. Baru ada ya? Ya. Baru ada di Politeknik Batam ya? Kami angkatan kedua, Pak. Oh, angkatan kedua. Berarti sudah ada yang diwisuda? Belum? Tahun kedua, Ya, Pak. artinya, Tahun pertama masih semester 5, Pak. Semester 5. Baik, saya mencoba untuk setidak-tidaknya supaya kita ini belajar pembangkit ini ada bayangan sedikit dan memotivasi. Saya ada mau putarkan video. Ini nyambung, Pak. Nyambung, Pak. Ini ada nyambung, Pak, sharing apanya? Ini yang tadi di stop dulu, Pak, yang tadi. Yang Oh, itu yang baik. slide ya.
Baik, sambil menunggu Pak Suryanto menyiapkan, mungkin ke depan kita nggak tahu ya, teman-teman ini mau jadi apa kayak gitu. Bisa jadi atau mungkin saya bisa nyampaikan gitu, bahwa mungkin yang kalau di real world-nya itu, mungkin dari orang yang belajar, misalkan kuliah A kayak gitu, itu tidak 100% kerja pada bidangnya ya. Ada yang misalkan, atau yang kita pelajari gitu, yang kita pelajari di sekolah itu atau di ini, mungkin hanya sebagian kecil dari yang kita pelajari, yang kita gunakan di tempat kerja. Kecuali Pak Suryanto itu 100% misalnya, karena sesuai bidangnya, pekerjaannya. Tapi misalkan teman-teman nantinya tidak bekerja di industri power plant kayak gitu. Sambil disiapkan ya Pak ya. Iya, saya mau sharing ini belum masuk ya. Kenapa nggak masuk ya? Share screen Pak. Share screen terus dipilih ininya. Dia tidak ada di ini. Nah, sambil ini Pak Suryanto menyiapkan. Jadi ada beberapa teman-teman kita yang misalkan bekerja tidak sesuai bidangnya, ada yang jadi bupati, ada yang jadi DPR. Nah, itu kan nasibnya masing-masing. Akan tetapi paling tidak kita sudah ikhtiar. Jadi misalkan nanti teman-teman bekerja di industri power plant, nanti tidak ini ya, tidak sudah cukup bekal untuk bekerja di sana. Sudah dapat kelihatan Pak? Iya, tapi coba Pak, kalau kayaknya yang di share itu ketika sudah di play ya Pak ya? Sudah di play belum ini? Ini sedang langsung play dia nih Pak, langsung play. Oh belum, ini yang di share itu baru ini Pak. Apa itu? Windows Explorer-nya, tempat file menyimpan itu. Begitu. Nah, kalau Pak Suryanto memang beliau dulu kuliahnya di power plant, terus bekerjanya sudah 30 tahun beliau kerja di EcoGreen. Kebetulan beliau di bidang power plant, bagian power plant-nya. Dan ini insya Allah sudah ini. Kalau saya sebenarnya tidak ya. Saya dari STM dulu, STM-nya audio video. Jadi kalau tentang amplifier itu saya paham. Terus tentang TV, tentang monitor saya paham. Terus kemudian saya lanjut kuliah D3 itu di listrik, tapi tentang transmisi, distribusi, di PLN lah, di penyalurannya. Kemudian S2-nya malah di ilmu komputer, jadi nggak nyambung ya kalau suruh ngajar ini. Baik Pak, belum muncul? Belum muncul ya? Belum. Baik, ini baru muncul ini. Kelihatan Pak? Ya. Baik. Adik-adik tolong disimak ya. Disimak kira-kira ini saya mau menjelaskan mengenai power plant yang berhubungan dengan steam turbine. Setidaknya nanti bisa menjadi bayangan di pemikiran atau benak masing-masing bahwasanya kira-kira seperti ini power plant nanti. Ini power plant dalam bentuk proses pengoperasiannya. Saya putar pelan-pelan. Ini adalah profil miniatur dari power plant. Anda di sana melihat ada. Mohon maaf Pak, ada suaranya nggak ya? Atau enggak? Suaranya tidak ada Pak. Oh baik. Makanya saya tidak ada. Makanya saya doubling lah sendiri ini. Ini kenapa power plant itu kecenderungannya ada di pinggir laut? Karena power plant itu membutuhkan cooling
pendingin dari uap atau cooling water. Biasanya pendinginan ini menggunakan langsung dari air laut. Makanya kebanyakan atau rata-rata pembangkit itu ada di pinggir laut atau di pinggir sungai atau di pinggir sumber yang mudah diambil diambil atau dimanfaatkan airnya untuk sistem cooling water, pendinginan. Nanti kita akan berbicara masalah steam yang didinginkan di condenser. Itu membutuhkan jumlah air yang cukup banyak. Demikian. Nah, dilihat di sini ada dua cerobong. Dua cerobong ini menunjukkan bahwa ini terdiri dari dua power plant. Karena masing-masing dua boiler maksudnya. Dua boiler yang mensuplai untuk turbin. Turbinnya bisa 1 unit atau memang masing-masing setiap satu boiler itu 1 unit. Tapi intinya adalah bahwa ini ada dua boiler yang mensuplai untuk pembangkitan tenaga listrik. Ini boiling ini adalah satu boiler dan satunya lain lagi adalah satu boiler lagi. Nah, ini power plant yang menggunakan bahan bakar fosil ya, bahan bakar padat. Boilernya untuk membangkitkan steam itu adalah dari bahan bakar padat yang bersumber dari batu bara. Jadi tadi kalau kita lihat batu bara itu diambil dari tempat yang memang dari sumbernya, kemudian diangkut melalui lintasan laut ya, jalan laut pakai kapal atau tongkang. Nah, itu dikirim ke daerah atau tempat power plant itu berdiri. Nah, jumlahnya itu cukup besar, maka perlu distokkan karena bahan bakar dari power plant yang menggunakan batu bara ini tidak seperti power plant yang menggunakan gas, pipanisasi. Jadi memang langsung kita manfaatkan gasnya ya dari pipa. Jadi kita cukup mudah menggunakan. Tapi kalau untuk bahan bakar padat atau batu bara ini kita perlu menstokkan dan mengeringkan. Karena batu bara yang bisa dimanfaatkan adalah batu bara yang kering. Jadi kita harus mempunyai stok yang banyak, terutama batu bara yang kering untuk bisa digunakan. Nah, selanjutnya batu bara tersebut di-crusher ya, dihaluskan atau digiling. Nah, ini namanya crusher. Crusher itu adalah untuk menggiling batu bara yang akan spray atau disemburkan ke ruang bakar dengan menggunakan blower atau pen. Nah, ini adalah dinding blower, ini adalah nozzle gun. Nozzle gun burner yang masuk ke ruang bakar atau furnace di boiler. Kalau dilihat ini adalah riser ya. Jadi di sini adalah pipa air, boiler pipa air dipanasin. Dinding ini berisi air yang dipanasin. Nah, kemudian dari hasil pembakaran atau pemanasan fluida cair, maka akan terbentuklah uap. Nah, hasil steam itu tergantung desain dari alat itu atau boiler itu. Desain itu meliputi masalah kapasitas boiler, tekanan boiler, dan temperatur boiler. Nah, ini desainnya ini disesuaikan dengan turbin. Kalau turbinnya itu menginginkan pressure yang tinggi dan temperatur yang tinggi atau superheated yang kering, maka boiler itu harus mampu menyiapkan sistem tersebut untuk kebutuhan di turbin nanti. Makanya sinkron pengadaan boiler dengan ketersediaan turbin. Ini adalah turbin. Inilah turbin. Mesin turbin yang akan kita bahas di perkuliahan kita. Ya, ini turbin bentuknya kalau di industri bentuknya tertutup seperti ini. Kita tidak bisa melihat apa-apa, bahkan ada yang di box container. Jadi kita tidak bisa melihat apa-apa kecuali ya seperti
kontainer atau bentuk seperti ini. Ya. Kalau kita buka, seperti inilah isi turbin itu. Ya, ini ada sub, ya, ini ada sub, ini ada rotor, ini ada sub, ini ada blade, ini dikatakan rotor. Nah, kemudian casingnya ini sebagai bahan apa ya, titik tumpu dari turbin untuk berputar. Ini turbinnya turbin multistage, turbin reaksi multistage. Ini dari high pressure tadi ke intermediate pressure sampai ke low pressure. Nah, ini adalah masuk pertama sekali turbin, masuk pertama steam ke turbin melewati MSP atau main steam pulp. Dan kemudian diarahkan menuju ke turbin. Nah, ini steam masuk ke dalam rotor untuk memutar turbin ya. Jadi diarahkan dengan nozzle pengarah. Dan selanjutnya dari HP ya, stick HP atau dari tingkat HP masuk ke intermediate-nya, ke stick atau tingkat turbin selanjutnya. Kalau kita lihat konstruksinya sedemikian rupa untuk memanfaatkan tingkatan dari tekanan keluaran yang tersedia. Kemudian dilepaskan kembali ke tingkat selanjutnya yang masih apa ya, bisa menerima jumlah energi yang disesuaikan dimensi dari blade-nya. Ini generator. Ini generator turbin berputar, ini rotor ya. Ini statornya. Ini adalah fan pendingin. Kemudian ini adalah exciter atau pembangkit tegangan DC untuk menaikkan tekanan, voltase ya, tegangan di generator. Kemudian generator menghasilkan listrik atau power. Ini pendingin ya, pendingin udara. Jadi agar winding dari generator itu tidak panas atau overheat, maka didinginkan, ruang udara di generator didinginkan oleh pendingin atau yang disebut dengan air cooler. Nah, ini adalah distribusi ini trafo ya, keluaran dari generator yang high voltage. Kemudian ini ada 2 turbin ya, diarahkan ke distribusi power ya, distribusi listrik di gardu listrik. Kita lihat ini adalah trafo-trafo yang dari high voltage ke medium voltage dan selanjutnya dikirim ke pengguna atau pemakai sesuai dengan kebutuhan, 1 pasang atau 3 pasang. Kembali lagi ke turbin. Nah, keluaran turbin exhaust itu steamnya didinginkan kembali karena kualitas steam itu kualitas airnya masih baik, masih bagus ya. Jadi kita manfaatkan lagi nanti kita feeding atau kita pompankan ke boiler. Ini menggunakan cooling water. Nah, inilah yang dimaksud tadi utilitas daripada turbin untuk membantu bagaimana turbin tersebut beroperasi agar bisa secara kontinu menjaga satu efisiensi turbin ya, yang kedua memelihara. Jadi cooling water ini atau air pendingin ini mendinginkan steam keluaran dan juga dengan oli atau oil atau lubrikan atau pelumas.
Nah ini ICW, kalau di industri bilang ICW ya, ICW pump atau indirect cooling water. Ini adalah pompa yang disirkulasikan tadi dari tower atau cooling tower ke kondenser, ke air preheater, ke oil cooler. Nah ini di bagian-bagian preheater ya. Ini adalah boiler. Baik, ini ada ada pendek ya, ada ilustrasi pendek mengenai power plant. Kira-kira sampai di sini ada gambaran, sudah ada gambaran tuh kawan-kawan semua mengenai power plant? Sudah, Pak. Insya Allah. Bagaimana adik-adik? Sudah ada gambaran? Sudah Pak sedikit. Udah, Pak. Pak. Gimana? Atau ada pertanyaan? Atau memang sudah familiar? Contohnya kalau di Batam di mana? Kalau teman-teman ke Punggur itu, ke Pelabuhan Punggur, di sebelah kiri ada yang macam ini ya Pak ya? Nah, Tanjung Kasam ya. Tanjung Kasam. Itu pakai batu bara. Ini apanya? Pakai batu bara. Di Eco Green juga ada batu bara, ada gas. Nah, di sana ada batu bara, ada gas. Kira-kira sudah ada kira-kira apa namanya ya, bukan penampakan ya. Kira-kira bayang-bayang sudah ada di pikiran masing-masing dengan memutar tadi. Ikhlas Bayu Pamungkas, Sudah, Pak. gimana? Sudah, Pak. Sudah ada gambaran sedikit. Ada gambaran. Apa yang dilihat di sana? Ada apa saja? Ada boiler, ada turbin yang berlevel, ada high turbin, high pressure, intermediate sama low pressure turbin, lalu didinginkan di kondenser dengan air laut, Pak. Baik. Ada yang mau nambahkan dari kelas Bayu Pamungkas? Ini siapa saja yang hadir hari ini? Hardila, Ratna gimana? Atau Jari Febrianto masih hadir? Mohon maaf Pak, kecil suaranya Pak. Bagaimana kedengaran? Gimana Pak Wajud? Dengar? Agak kecil ya. Kecil deh teman-teman ya. Iya Pak, kedengaran. Ya Pak, mendem gitu Pak. Kedengaran ya? Atau baru saja? Masih kecil, Pak, suaranya. Lirih Pak. Masih kecil suaranya Pak Wajud? Masih lirih. Masih kecil ya? Nah, oke Pak. Gimana Pak Wajud? Sudah oke. Udah. Sudah oke. Tadi kecil suaranya, tolong ketua kelas ya, ketua kelas kalau seandainya kecil suaranya atau kurang jelas atau putus komunikasi karena apa ya, langsung informasi ya, karena saya langsung ngomong terus nggak tahu ini kondisinya bagaimana gitu. Betul. Ya, ketua kelas ya. Siapa tahu nanti pas suatu saat Pak Paujun tak ada keperluan yang lain. Ini dengar suaranya udah? Jelas Pak Paujun? Jelas Pak. Pak, jelas Pak. Oke. Firma siapa ini? Empikri Wahyu. Mana Empikri? Kira-kira gambarannya tadi? Sedikit, Pak. Sedikitnya mana itu? Coba bisa sebutkan sedikit itu. Gambaran dari sebuah power plant yang disuplai dari air laut yang memakai turbin sebagai pemutarnya. Setelah itu disalurkan lewat pipa terobong. Di situ ada exercise juga. Setelah itu ada pembakaran, lalu ada uap-uapnya juga. Begitu Pak, kurang lebihnya. Oh, baik, sedikit ya. Sudah sedikit. Ada yang mau nambahin lagi dari Empikri? Ini Empikri yang ketua kelas ya? Iya,
ketua kelas Pak Fikri. kayaknya. Oh iya, Fikri dengar suara saya, Fikri? Iya Pak, benar Pak. Ketua kelas Pak. Dengar? Baik. Firman Manaha, apa ini? Manaha apa ini? Firman gimana Firman? Bisa sampaikan? Atau ada mau nambahin dari si Fikri tadi? Cukup jelas, Pak. Ya. Ada pertanyaan di chat itu, Pak. Ada pertanyaan di chat ya. Selamat malam Pak, izin bertanya boleh tidak dijelaskan ulang di mana posisi fluidanya tadi? Posisinya setelah bagian pengeringan batu bara dan penggilingannya. Jadi tadi Pak jadi awalnya bahan bakarnya batu bara diambil dari sumbernya tadi sampai ke power plant tadi, terus digiling ya Pak menggunakan crusher tadi. Untuk dijadikan tepung batu bara kalau nggak salah ya Pak ya. Saya mau lihat chat ini. Kayaknya mau saya perbesar kok ini ya. Oke. Atau saya bacakan Pak. Coba tolong saya ini kok apa ya, Pak ya. Baik, ada pertanyaan dengar, dari Hardila Ratna. Oke, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, izin bertanya, boleh ini intinya dia minta dijelaskan tentang posisi fluida. Mungkin pertanyaan juga kurang jelas. Maksudnya posisi fluida bagaimana Mbak? Mbak Hardila Ratna. Oke, coba saya baca dulu. Dari Hardila Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, Suryanto terputus suaranya ya Pak.